Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu pembacaan leksionari dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya ke-16 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang ke-5. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian Alkitab ini secara lengkap di tempat masing-masing. Tapi izinkanlah saya untuk membacakan bagi kita 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu problem yang kita hadapi seiring dengan pertambahan usia itu adalah kondisi fisik yang mungkin tidak seprima atau tidak sebugar tahun-tahun sebelumnya. Kalau mungkin kita mau coba bandingkan ya diri kita dengan 5 atau mungkin 10 tahun lalu, rasanya kita akan menyadari bahwa ya memang tubuh kita itu tidak sekuat dulu lagi. Mungkin ada yang merasa bahwa saya tidak bisa lagi berjalan sejauh dulu. Ada bagian-bagian tubuh yang mungkin mudah lelah atau bahkan mudah sakit. Kita harus lebih lagi menjaga asupan makanan dan lain sebagainya. Nah, ini memang adalah satu fase yang tidak terelakkan di dalam kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, penurunan kondisi tubuh ini juga dirasakan dan dialami oleh Paulus di dalam bacaan leksionari kita. Jadi dalam bacaan kita hari ini, Paulus itu menyadari bahwa kekuatan fisiknya ini mulai merosot. Kelemahan-kelemahan tubuh ini mulai datang kepadanya karena usia yang terus bertambah, begitu juga karena sakit penyakit yang dialami oleh Paulus. Tetapi menariknya Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana Paulus merespon kelemahan tubuhnya ini. Nah, kalau tadi kita membaca di ayat 16 dikatakan bahwa kami tidak tawar hati. Ya. Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak tawar hati dengan kondisi penurunan fisik ini. Saudara, apa sih tawar hati? Tawar hati itu maksudnya tidak menyerah, tidak mudah berputus asa. Nah, kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Padahal kalau kita perhatikan di ayat 17, di sana Paulus juga sempat mengatakan bahwa di dalam perjalanan pelayanannya, Paulus itu sudah banyak sekali menghadapi tantangan dan penderitaan. Paulus itu pernah dipenjara, dilempar batu ya juga pernah, dan masih ada banyak lagi tantangan yang dihadapinya. Belum lagi kalau berbicara soal sakit penyakit dan juga penurunan kondisi fisik. Tapi apa yang membuat Paulus tidak tawar hati adalah karena di dalam setiap tantangan yang dia hadapi, Paulus merasakan betul bahwa Tuhan sangat menyertai dan memelihara kehidupannya. Bahkan Paulus juga bisa melihat bahwa di balik setiap tantangan dan situasi sulit yang seolah-olah situasi-situasi itu menghentikan atau memaksa Paulus untuk berhenti memberitakan Injil, tapi justru melalui tantangan dan penderitaan yang dialami, disitulah pemberitaan Injil semakin berkembang. Nah, inilah yang membuat Paulus bisa mengatakan bahwa aku tidak tawar hati. Sekalipun mungkin tubuhku melemah, tetapi tidak dengan imanku. Jadi ini bukan kata-kata yang hanya manis di bibir ya, saudara. Tapi kata-kata ini justru berangkat dari pengalaman iman seorang Paulus. Ketika dia menghadapi berbagai penderitaan, tapi tidak sekalipun dia ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar
bahwa memang kita tidak bisa memungkiri tubuh jasmani kita ini yang akan semakin tua dan semakin lemah. Dan dalam hari-hari ke depan kita juga akan bisa menghadapi berbagai tantangan. Tapi hari ini kita mau belajar. Marilah kita berfokus pada manusia batiniah kita, pada kehidupan iman kita, yang oleh karena pertolongan Allah saja kita boleh tetap diteguhkan, kita boleh tetap dikuatkan, dan kita juga boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di balik setiap hal yang terjadi. Maka tetaplah bersukacita dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kembali saya ingin mengingatkan kita untuk melakukan aksi 40 hari berbuat baik sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita melakukan kehendak Tuhan. Juga sebagai aksi kita mengendalikan diri dari keinginan-keinginan daging. Nah, hari ini secara khusus kita diajak untuk menahan diri dengan tidak meminum minuman favorit kita. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu setiap hari atau mungkin bahkan lebih dari sekali di dalam sehari kita senang minum kopi atau teh atau mungkin hal-hal yang lain. Buat teman-teman muda mungkin suka minum boba atau milkshake. Nah, sekarang marilah kita mencoba menahan diri untuk tidak meminum minuman favorit kita sebagai sebuah aksi sederhana supaya kita tidak melekat pada hal-hal duniawi. Nah, selamat melakukan aksi 40 hari berbuat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa meskipun kondisi fisik kami boleh melemah, tapi tidak dengan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa berpegang teguh dan berserah kepadamu, bahkan juga mampukanlah kami, supaya kami juga boleh melihat apa maksud dan kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.